Dunia kerja itu emang panggung sandiwara ya. Ada yang perannya jadi pahlawan kesiangan, ada yang jadi ahli drama, ada juga yang diem-diem tapi ternyata otaknya sekelas master strategi. Nah, di cerita kali ini kita bagi dua bagian. Bagian pertama yang sengaja dibuat bergaya komik bakal ngebuktiin kalau di kantor kadang yang paling absurd itu justru yang paling masuk akal. Siap-siap ngakak sambil mikir. Bagian kedua kita bahas tentang pesan moral dari bagian pertama lebih filosofis, di mana kita akan belajar dari pesan moral tersebut. So, selamat datang di Beanstalk, channel penuh inspirasi di mana momen sederhana kita bahas jadi pelajaran luar biasa. Yuk kita mulai. Ini dia kisah legendaris dari belantara korporat tentang 3 tokoh utama. Si manajer penjualan yang semangatnya ngejar target ngalahin semangat ngejar jodoh, lengkap dengan senyum Pepsodent dan sepatu yang selalu kinclong. Lalu ada manajer HC alias Human Capital yang tiap hari ngasih seminar motivasi, you can do it. Padahal mungkin dalam hati dia sendiri lagi mikir, kapan gua bisa liburan dari semua ini? Dan tentu saja sang maestro bos besar yang ekspresinya selalu misterius, antara lagi mikirin strategi perusahaan atau cuma bingung mau makan siang apa. Nah, suatu hari takdir membawa mereka bertiga ke sebuah restoran. Lagi asik-asiknya jalan menuju meja mereka sambil diskusi soal deadline yang mencekik dan tentu saja gosip kantor terbaru. Tiba-tiba gedubrak. Si manajer penjualan yang biasanya gesit banget kali ini malah nyenggol sebuah teko kuningan. Tekonya nggak biasa, kelihatan udah agak tua, tapi ada aura-aura mahalnya gitu, tergeletak di pojokan kayak barang antik yang nyasar. Panik level dewa. Secara refleks, manajer penjualan langsung jongkok, ngambil sapu tangan sutranya, terus diusap-usap itu teko dengan penuh penyesalan sambil komat kamit minta maaf ke udara. Dan keajaiban terjadi. Bukan karena permintaan maafnya, tapi karena usapannya. Asap tebal mulai ngepul dari mulut teko, warnanya hijau kebiruan, baunya kayak dupa. Dari balik asap muncullah jin. Bukan jin tomang, tapi jin beneran. Badannya gede, pakai rompi bling-bling dan senyumnya lebar banget. Terima kasih Wali, wahai manusia fana, kalian telah membebaskanku dari kurungan 1000 tahun di dalam teko pengap ini. Sebagai rasa terima kasih, masing-masing dari kalian boleh mengajukan 1 permintaan. Wah, ini sih lebih untung dari dapet THR double. Manajer HC yang otaknya emang disetel buat mikirin well-being, terutama well-being dirinya sendiri, langsung matanya berbinar kayak nemu diskon 90%. Tanpa babi bu, dia nyeletuk, wahai jin yang budiman, saya mau tinggal di pantai super indah di Jamaika, yang pasirnya putih, airnya biru, ada pohon kelapa melambai-lambai. Punya perahu layar pribadi buat keliling pulau dan tentu saja uang yang cukup buat hidup foya-foya. Maksud saya bahagia selama sisa hidup saya. Udah nggak ada lagi laporan mingguan, nggak ada lagi drama karyawan, cuma saya, pantai, dan suara ombak. Plus unlimited koktail gratis. Jin manggut-manggut mungkin mikir klasik. Lalu Wuff. Detik itu juga manajer HC lenyap dari restoran, mungkin udah lagi pesan es kelapa di bar pantai Jamaika sana, sambil ngeblok nomor WA kantor. Manajer penjualan ngelihat temennya dapet jackpot, nggak mau kalah dong. Adrenalinnya langsung naik lebih tinggi dari target penjualan kuartal ini. Giliran saya Jin, wow ini sih lebih seru dari nutup deal besar. Saya mau nikah sama supermodel internasional yang tajir melintir. Punya penthouse di New York yang view-nya Central Park, satu lagi di Paris deket Menara Eiffel, sama satu lagi di Hong Kong biar bisa lihat skyline tiap malam.
garasi penuh mobil sport, koleksi jam tangan mewah yang bisa ganti tiap hari tanpa pusing mikirin cicilan, dan pastinya nggak ada lagi yang namanya prospek klien rese. Jin cuma senyum tipis dan blar, puff. Si manajer penjualan juga ikutan ngilang, mungkin lagi fitting tuxedo buat kencan pertama di atas kapal pesiar. Nah, sekarang tinggal sang bos yang dari tadi cuma diem, ngelipet tangan di dada, ekspresinya nggak kebaca. Jin nengok ke dia, kali ini dengan sedikit nada penasaran. Dan Anda, Tuan Bos yang terlihat sangat bijaksana, permintaan Anda pasti akan mengguncang semesta, bukan? Si bos dengan muka yang masih sedikit asem kayak habis nelen lemon, diem sejenak, ngehela napas panjang. Terus bilang dengan suara datarnya yang khas, "Saya mau kedua idiot itu kembali ke kantor jam 2 siang tepat waktu." Hening sejenak, lalu puff, puff. Kali ini bunyinya agak lemes, kayak balon kempes. Hahaha, gimana lucu kan? Enggak nyangka kan? Dua anak buahnya udah terbang ke alam mimpi masing-masing. Langsung ditarik paksa balik ke gravitasi kantor jam 2 siang. Mungkin manajer HC masih pakai kacamata hitam dan celana pantai pas nongol di depan komputernya. Kaget lihat tumpukan dokumen. Dan manajer penjualan yang rambutnya mungkin masih bau sampo hotel bintang 5, melongo lihat jam dinding kantor yang jarumnya udah nunjuk angka 2, kurang dikit. Sementara si bos, mungkin dia cuma ngangguk puas terus lanjut mesen makan siang. Moral ceritanya udah jelas banget, kenali posisi Anda, jangan pernah mendahului bos. Tapi teman-teman, di balik ngakaknya cerita ini ada pelajaran berharganya loh. Kenali posisi Anda itu bukan berarti kita jadi penurut buta yang enggak punya inisiatif. Bukan juga berarti kita harus takut sama atasan sampai enggak berani ngasih ide. Kenali posisi Anda. Lebih ke soal strategic awareness atau kesadaran strategis. Kita paham kapan harus maju, kapan harus nahan diri, kapan harus kasih input, dan kapan harus jadi pendengar yang baik. Ini soal timing, soal respect sama alur komando, dan soal lihat big picture-nya. Coba bayangin kalau lagi meeting penting, terus semua orang ngotot pengen idenya diterima tanpa dengerin yang lain. Atau malah potong omongan bos pas lagi jelasin strategi, kan jadi kacau. Kayak di tim sepak bola deh, striker tugasnya nyetak gol, back ngamanin pertahanan. Kalau semua mau jadi playmaker sekaligus kapten, ya alamat kebobolan, terus timnya. Dengan paham posisi, kerjaan jadi lebih efektif, tim jadi lebih solid, komunikasi lebih enak, dan target lebih gampang dikejar. Kita juga jadi kelihatan lebih profesional, lebih dewasa, dan lebih bisa diandalkan. Jadi intinya, cerdiklah seperti si bos tadi. Dia nggak minta jadi raja dunia, dia cuma minta anak buahnya balik kerja. Kenapa? Karena dia tahu sebesar apapun mimpinya, kalau kerjaan nggak ada yang beresin, ya sama aja bohong. Nah, gimana menurut kalian cerita tadi? Pernah punya pengalaman pribadi yang mirip-mirip di mana kenali posisi jadi kunci sukses atau malah jadi sumber kelucuan? Atau kalau kalian yang ketemu sama Jin, jangan-jangan permintaannya bakal lebih out of the box dari para manajer tadi. Coba deh tulis unek-unek dan cerita kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau video ini udah bikin kalian senyum atau ketawa, subscribe biar nggak ketinggalan inspirasi berikutnya, dan pastiin lonceng notifikasinya udah bunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan awas jangan sampai telat balik ke meja kalau bos udah manggil. Haha.